Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ramalan untuk Indonesia di bulan September tahun 2021. Dan tentu saja di sini kemarin ketika kita lihat di bulan Agustus ada beberapa ramalan yang sudah terwujud. Salah satunya adalah ada beberapa kasus yang mulai terungkap dan juga ada pernikahan beberapa public figure dan juga masih tetap adanya perpanjangan dari PPKM yang terjadi serta ada beberapa bencana-bencana alam yang memang terjadi di sebagian kecil daerah di Republik Indonesia. Nah, sekarang gambaran di bulan September tahun 2021 seperti apa? Langsung saja, video ini adalah video untuk ramalan Republik Indonesia di tahun 2021, tepatnya di bulan September. Nah, seperti apa gambaran Indonesia di bulan September tahun 2021? Kita acak dulu kartunya sebagai media atau perantara untuk pembacaan ramalan Indonesia di bulan September tahun 2021. Dan langsung saja kita akan coba untuk meramal Indonesia di bulan September tahun 2021. Di kartu yang pertama di sini ada kartu The Sun, oke. Berarti ada pencerahan yang cukup luar biasa yang bakal terjadi untuk Republik Indonesia tercinta. Karena apa? Sepertinya di sini memang akan ada pencerahan yang bakal terjadi di bulan September tahun 2021 dan tentunya kita berharap pencerahan itu dari hal apa? Dari selesainya PPKM yang diperpanjang dan juga selesainya pandemi yang saat ini memang terjadi di Republik Indonesia. Dan sepertinya memang di bulan September tahun 2021 sudah mulai ada perbaikan-perbaikan yang cukup terasa dari berbagai sektor yang ada di dalam Republik ini. Dan tentu saja salah satunya adalah perlahan-lahan ekonomi masyarakat sudah mulai pulih, tetapi untuk ekonomi yang menengah ke atas. Karena apa? Karena untuk masyarakat yang ekonominya, mohon maaf, ekonominya masih di kelas bawah, di sini memang harus berjibaku dengan berbagai macam hal dan juga dengan berbagai macam soal untuk tetap bisa survive di tengah situasi yang seperti ini. Dan tentu saja di sini pencerahan yang terjadi saya harap bukan hanya menularkan untuk menengah ke atas saja, tetapi juga menular kepada masyarakat yang ada di grassroots atau masyarakat yang ada di kalangan bawah. Karena apa? Di sini sebenarnya yang paling terdampak dari ini semua adalah masyarakat yang ada di kalangan bawah. Oke lah, kalau mereka yang di kalangan menengah ke atas, mereka masih memiliki berbagai macam aset untuk setidaknya bertahan hidup. Tetapi untuk masyarakat yang berada di dalam lingkungan bawah, mereka betul-betul membutuhkan bagaimana setiap hari mereka bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika rezeki mereka dimatikan dalam tanda kutip, maka harus ada beberapa solusi yang harus ditawarkan oleh pemerintah. Tetapi sampai dengan saat ini solusi yang ditawarkan memang belum menjadi solusi yang terbaik. Karena apa? Belum menjangkau keseluruhan masyarakat yang ada di dalam Republik Indonesia. Dan tentunya di bulan September tahun 2021 ini masih tentang hal-hal yang kaitannya dengan pandemi yang terjadi. Dan tentu saja di sini saya melihat situasi ini memang masih akan tetap bertahan setidaknya sampai dengan akhir bulan September tahun 2021. Dan poin yang kedua, memang untuk Republik Indonesia secara posisi ekonomi belum terjadi penguatan, secara signifikan, walaupun memang situasinya ada beberapa media, ada beberapa pihak yang mengklaim Indonesia mengalami penguatan secara ekonomi, tetapi yang harus dilihat adalah ekonomi yang ada di kelas bawah. Mereka kuat nggak ekonominya? Mereka bisa nggak mencukupi kebutuhan sehari-harinya? Karena apa? Ekonomi dikatakan kuat ketika masyarakat yang berada di level bawah itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Itu seharusnya yang menjadi perhatian dari mereka yang di atas sana. Dan terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang dimana memotong anggaran bantuan sosial, memotong bantuan kepada masyarakat, ini seharusnya diperlakukan dengan adil. Bukan hanya sekian tahun saja, tetapi harus lebih dari tuntutan yang
ada. Artinya apa? Harus dihukum dengan lebih berat. Karena apa? Di bulan September ini nantinya akan ada pihak-pihak dari kalangan atas dan juga ada pihak-pihak yang dari kalangan bawah yang melakukan tindakan KKN ataupun korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Kalau yang di kalangan bawah mungkin di kalangan orang-orang yang seperti itu, seperti pemimpin-pemimpin daerah yang ada di dalam daerah masing-masing masih ada oknum-oknum yang bermain seperti itu. Mungkin di atasnya jujur, di atasnya pengen memberi bantuan 100.000 katakanlah seperti itu, tetapi ada potongan-potongan sehingga apa yang diterima oleh masyarakat hanya Rp1.000. Nah, orang-orang seperti ini, oknum-oknum seperti ini seharusnya yang harus bisa disingkirkan. Karena apa? Orang seperti ini adalah benalu dalam negara ini dan itu harus bisa disingkirkan. Karena apa? Di bulan September di kalangan paling bawah juga ada oknum-oknum yang bermain untuk mempermainkan masyarakat dengan memotong ini memotong itu yang seharusnya menjadi hak sepenuhnya bagi masyarakat. Dan berkaitan erat dengan bencana, di sini saya sampaikan hati-hati dengan gunung. Di sini sepertinya memang ada beberapa gunung yang sudah mulai aktif kembali dan juga menampakkan waspada juga dengan level siaga. Maka dari itu masyarakat yang ada di kawasan Jawa Tengah DIY dan juga di kawasan Sumatera Utara, di sini saya sampaikan harus berhati-hati karena mungkin di sini kita lihat Merapi sudah mulai menampakkan beberapa aktivitas yang signifikan dan juga di Sumatera Utara ada Gunung Sinabung yang mungkin sudah mulai menampakkan beberapa gejolak-gejolak yang cukup terasa, sehingga saya sampaikan untuk bencana mungkin yang pertama adalah gunung berapi. Gunung berapi mungkin eksplosifnya ya, tingkatan letusannya itu tidak terlalu eksplosif, hanya tingkatan efusif yang mungkin masih bisa diterima lah oleh masyarakat sekitar, walaupun tidak menimbulkan beberapa kerusakan yang cukup besar, tetapi setidaknya masyarakat yang ada di lereng pegunungan harus bisa lebih berhati-hati. Dan kemudian untuk laut di sini saya sampaikan untuk wilayah Maluku, Sulawesi dan juga sebagainya, saya wanti-wanti untuk masalah laut harus berhati-hati karena sepertinya akan ada beberapa gelombang yang bakalan terjadi di dalam bulan September tahun 2021 ini. Dan untuk wilayah Aceh dan juga Sumatera terlebih lagi, memang di sini untuk bencana yang kaitannya dengan banjir mungkin akan terjadi banjir yang akan terjadi di bulan September tahun 2021 ini. Tetapi banjir yang terjadi tingkatan kerusakannya tidak terlalu maksimal, artinya masih bisa diterima lah karena memang ini diakibatkan karena tersumbatnya beberapa saluran air dan juga diakibatkan karena ulah kita sendiri sebagai manusia yang mengakibatkan terjadinya beberapa banjir yang mungkin terjadi di dalam wilayah kita. Dan tentunya di sini untuk sisi yang lain, saya melihat untuk Republik Indonesia, saya wanti-wanti untuk teman-teman yang berada di Pulau Jawa, hati-hati jangan sampai termakan isu-isu yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan, mengakibatkan terjadinya perpecahan di antara kita semua. Karena untuk teman-teman yang di Pulau Jawa, sepertinya hati-hati akan ada berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan yang berusaha untuk menyebarkan hoaks kepada teman-teman semua. Sehingga apa? Usahakan teman-teman khususnya di Pulau Jawa harus berhati-hati terhadap berbagai macam isu yang dihembuskan oleh beberapa pihak yang bisa memicu keretakan dan juga kesenjangan sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena sepertinya di bulan September ini isu-isu seperti hoaks dan segala macam akan meningkat dan bahkan ada beberapa penistaan-penistaan yang dilakukan oleh beberapa orang di bulan September tahun 2021. Dan di bulan September tahun 2021 di sini untuk dunia hiburan, untuk dunia perartisan sepertinya akan ada beberapa artis yang terpisah ya. Ada semacam beberapa artis yang cukup terkenal yang akan terpisah, artinya akan cerai katakanlah seperti itu. Tetapi di sini memang situasinya cukup berbeda daripada bulan yang kemarin karena di bulan September ini memang ada beberapa artis yang mungkin akan mengalami masalah rumah tangga sehingga mengakibatkan terjadinya keretakan dan juga terjadinya perpisahan di dalam hubungan rumah tangga mereka, dan itu kemungkinan akan terjadi di bulan September tahun 2021. Dan di sini saya melihat ada salah satu atau salah dua tokoh politik yang akan meninggalkan kita karena memang sudah sampai di masanya. Artinya apa? Ada beberapa tokoh politik dan juga ada beberapa selebritis yang mungkin akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya lah katakanlah seperti itu. Tapi itu memang untuk gambaran saja ya, dari ketiga kartu ini mungkin akan melambangkan adanya
adanya perpisahan dari beberapa tokoh politik dan juga ada beberapa public figure yang akan meninggalkan di dalam bulan September tahun 2021 ini. Tetapi secara kesimpulan untuk Republik Indonesia di bulan September tahun 2021 di sini saya melihat sudah mulai ada perbaikan-perbaikan yang cukup bagus, ada perbaikan-perbaikan yang bisa dikatakan cukup terasa, sehingga apa? Saya harap ketika ada kebaikan, ada perbaikan di kalangan menengah ke atas, itu juga harus ditularkan oleh masyarakat yang ada di kalangan bawah. Dan secara posisi yang lain untuk masyarakat yang di kalangan bawah di sini saya sampaikan harus berhati-hati. Walaupun kita mencoba kritis, walaupun kita mencoba untuk melakukan demokrasi dan sebagainya, usahakan di sini kita harus tetap berhati-hati. Karena apa? Karena satu saja kesalahan di dalam mengkritisi demokrasi yang terjadi itu akan mengakibatkan beberapa masalah yang akan terjadi. Maka dari itu di sini mau tidak mau ketika ada beberapa kebijakan yang mungkin kita anggap kebijakan itu tidak relevan dengan situasi saat ini, ya terima saja. Di sini mau menolak, mau mengelak seperti apapun di sini tidak bisa karena tidak memiliki power yang cukup. Maka dari itu terima saja kebijakan yang ada, walaupun memang situasinya ada beberapa pusing dan stres, depresi dan sebagainya bagi masyarakat yang ada di kalangan ke bawah, di sini nggak apa-apa. Semuanya pasti ada balasannya. Karena apa? Menutup jalan rezeki seseorang itu juga pasti akan ada balasan yang terjadi. Tetapi di sini walaupun ada situasi pembatasan yang terjadi di bulan September, teman-teman semua saya harap tetap harus bekerja keras, tetap berusaha walaupun memang ada pembatasan. Dan ingat, pembatasan ini hanya membatasi langkah teman-teman saja, tetapi tidak membatasi rezeki untuk sampai kepada teman-teman semua. Sehingga apa? Nggak usah terlalu khawatir soal posisi rezeki, karena ketika kita berbicara soal posisi rezeki pasti semua sudah sesuai dengan takarannya, semua sudah sesuai dengan situasi yang memang sesuai dengan tahapan-tahapan masing-masing individu. Dan tentunya di sini PPKM di bulan September mungkin masih akan diperpanjang walaupun levelnya akan bervariasi, tetapi di sini yang harus dilakukan adalah tetap fokus dan juga tetap berkonsentrasi di dalam usaha dan juga di dalam sisi pekerjaan kamu, karena siapa lagi yang menanggung kehidupan kamu kalau bukan diri kamu sendiri. Sehingga kesimpulannya adalah di bulan September ini memang akan ada pencerahan yang terjadi, ada perbaikan-perbaikan yang sudah mulai terasa. Tetapi di sini saya harap perbaikan tersebut juga menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kedua, di sini memang secara posisi pandemi seperti saat ini memang akan terjadi beberapa hal yang baik, dan saya harap kebaikan ini adalah soal pandemi ini yang segera berakhir dan juga segera bisa ditemukan solusi dari hal-hal ini semua. Dan untuk hal-hal yang lainnya saya harap disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Tetapi untuk hal bencana dan segala macam di sini teman-teman tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu cemas, tetap harus jadikan ini sebagai motivasi, jadikan ini sebagai referensi. Karena apa? Ini hanyalah gambaran saja. Ini hanyalah gambaran di bulan September tahun 2021. Selebihnya tetap kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan ini hanya sekedar sebagai gambaran untuk seperti apa di bulan September tahun 2021 untuk Republik Indonesia tercinta. Semoga hal yang baik dapat terjadi untuk Republik ini, dan juga untuk hal-hal yang kurang baik semoga dapat dihindarkan, dan semoga hal yang baik dapat terjadi dan hal yang buruk dapat dihindarkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan kurang lebih seperti inilah gambaran Republik Indonesia di bulan September tahun 2021. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Jaya Hadi diningrat, rahayu 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 sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sukses selalu dan merdeka selalu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.